A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam hidup ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di dalam perkara-perkara ibadah pada umumnya, dan kita dirahmati, dicucuri Allah Subhanahu wa taala keberkahan, maghfirah dan hidayah yang dilimpahkan kepada kita di setiap saatnya. Selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ampunan yang setiap saat kita memohon kepadanya dengan beristighfar di setiap pagi dan petang. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada momen yang indah ini kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan kegiatan kita dalam perkara-perkara thalabul ilmi. Karena menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semua sebagai umatnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mencari ilmu di dalam Al-Qur'anul Karim, dan begitupun para ulama-ulama salafus saleh menuntut ilmu daripada hadis-hadisnya Rasulullah dan mengikuti sirahnya Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kaum muslimin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah di momen yang indah ini kita sama-sama mempelajari, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, ya, agar kita paham apa yang kita pelajarin daripada Al-Quranul Karim ini, dan agar kita memahami apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan kita beramal sesuai dengan perintah Allah dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada para sahabat dicontoh oleh tabi'in, dan tabi'in dicontoh pula oleh tabi'ut tabi'in hingga pada ulama salafus saleh. Dan hari ini kita berusaha untuk mengikuti jalan hidupnya beliau, yaitu Habibana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dikasihi oleh Allah, karena beliau mewariskan kepada kita ilmu yang dengan ilmu ini kita akan memahami bagaimana kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sahabat fillah yang dirahmati Allah, insyaallah kita masuk di surat Yusuf ya. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12. Surat ini ada 111 ayat ya.
termasuk surat Makkiyah kecuali ayat 1, 2, 3 dan 7 ya. Itu karena turunnya di Madinah maka itu termasuk ayat Madaniyah ya. Surat ini adalah turun sesudah turun surat Hud. Insya Allah kalau sudah sama-sama dibuka surat Yusuf surat ke-12, insya Allah kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra. Wallahu a'lam bimuradi. Ini hanya Allah lah yang mengetahui ya daripada arti ayat yang barusan kita baca. Ya, jadi hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Tilka ini maksudnya ayat-ayat ini. Ayatul kitab adalah ayat-ayat kitab, yakni Al-Qur'an ini. Idofat di sini mengandung makna min, ya. Artinya bagian daripada Al-Qur'an. Al-mubin yang jelas, yang membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Ini jelas Al-Quran ini membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Inilah kitab yang satu-satunya yang menjelaskan daripada hak-hak manusia yang diturunkan oleh Allah, begitupun hak Allah itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Qur'an. Dengan bahasa Arab tentunya ya, Arabian. Ini dengan memakai bahasa Arab karena Rasulullah SAW orang Arab, maka Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, siapapun tidak boleh menyanggah kenapa tidak pakai bahasa Ibrani, kenapa tidak pakai bahasa lain. Nah, karena memang jelas Rasulullah itu adalah orang Arab. La'allakum agar kalian, hai penduduk Mekah maksudnya ya, takilun, memahaminya, memaknai makna-maknanya ya, karena jelas itu dalam bahasa Arab. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan. Ini melalui yang kami wahyukan. Ilaika hadzal Qur'an wa in. Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya. Ini lapas ini merupakan tahfif daripada lapas inna.
kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, kamu sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui, kan? Sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, ya, melalui malaikat Jibril. Jadi orang-orang Arab ini tidak ada yang mengetahui tentang kisah-kisah yang benar daripada kisah yang sebenarnya, kisah yang sebelum lahirnya Rasulullah sebagai Rasul. Iz qala Yusufu liabi ya bati inni ra'aitu adara asyara kawkaban wa syamsa wal qamara aituhum li syajidin. Ingatlah ya, iz qala Yusufu liabihi, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya, itu Yakub, Nabi Yakub, ayah daripada Yusuf, Nabi Yusuf. Ya abati, wahai ayahku. Ini dibaca kasroh ya, itu abati untuk menunjukkan adanya ya idofat yang tidak disebutkan. Nah, sedangkan bila dibaca patah maka menunjukkan adanya huruf alif yang tidak disebutkan, gitu. Maka dibaca ya abati, wahai ayahku. Inni ro'aitu, sesungguhnya aku telah melihat, maksudnya di dalam tidur, di dalam mimpi Nabi Yusuf, ya. Yusuf kecil tadi, boleh dikatakan seperti itu. Ahada asaro kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum, 11 buah bintang dan matahari serta bulan, aku lihat semuanya. Itu disampaikan kepada ayahnya. Jadi yaitu 11 bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya. Itu di dalam mimpinya Nabi Yusuf atau Yusuf kecil. Ini lafaz ra'aitu berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh, ya, penguat dari lafaz ra'aitu di muka tadi, ya. Yang tadi di atas ra'aitu kan inni ra'aitu, itu sesungguhnya aku telah melihat. Nah, ditegaskan lagi, ya, beri penegaskan ra'aituhum itu wasyamsa wal qamara ra'aituhum, bulan, matahari, aku melihat semuanya. Ra'aituhum li sajidin, sujud kepada. Lapas sajidina adalah bentuk jamak, ya, yang alamat i'rabnya ini memakai ya dan nun karena menggambarkan keadaan sujud, ya. Nah, hal ini merupakan ciri khas makhluk yang berakal, sujud. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka qaida inna saytana lil insani aduwwum mubin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatika fayaqidu laka qaida. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Jadi ada suatu larangan, ya,
Ada suatu larangan dari ayahnya, dari Nabi Yakub kepada Yusuf ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Nah, nanti maka mereka akan membuat makar kepadamu. Jadi Yusuf kecil diperingatkan oleh ayahnya. Ya, ini maksudnya mereka ini pasti akan membuat sesuatu muslihat kepada Yusuf. Seandainya Nabi Yusuf kecil ini menyampaikan kepada saudara-saudara, makanya ayahnya itu melarang, jangan sampai kamu menceritakan kepada saudara-saudaramu hal yang itu, ya. Yang dikatakan tadi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadamu. Ya. Jadi takwil, mereka nanti mentakwilkan yang aneh-aneh, dan lebih baik kamu jangan menyampaikannya kepada saudara-saudara kamu. Itu disampaikan oleh ayahnya kepada Nabi Yusuf. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nah, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jelas permusuhan setan itu kan mengajak kepada manusia ini ke neraka, sementara kita diperintahkan Allah dan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Ya. Itu jadi jelas sekali bahwa permusuhan setan kepada manusia ini jelas-jelas nyata. Cuman mereka ini, setan ini pandai menggoda manusia. Ya. Karena dari awalnya juga kan Az-Zajil, itu iblis itu kan begitu hebat menggoda Nabi Adam. Karena Nabi Adam tidak bisa goda, maka istrinya lah yang digoda. Anak keturunannya adalah setan yang sampai hari ini, detik ini sering menggoda kita. Nah, dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Insyaallah kita lanjut lagi di ayat yang ke-6-nya. Wa kadzalika yaztabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilin ahadis wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Wa kadzalika, dan demikianlah, ini seperti apa yang kamu lihat di dalam mimpimu itu. Yaztabika, telah memilih kamu, maksudnya telah mengangkatmu, telah mengangkat Nabi Yusuf kecil. Rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Nah, Tuhanmu dan diajarkannya kepadamu sebagai daripada takwil. Daripada takwil mimpi. Maknanya takwil itu makna daripada mimpi gitu. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan disempurnakannya kepadamu nikmatnya, yaitu nikmat kenabian. Nikmat kenabian kepada Nabi Yusuf. Wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Yakub, ya, yakni anak-anaknya. Maksud di sini anak-anak Yakub, Nabi Yakub yang 12 itu. Wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Yakub, ya. Kama atammaha, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya, yaitu nikmat kenabian, ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun, ya, kepada kedua orang tuamu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Jadi Ibrahim kakeknya
kakek Nabi Yusuf adalah Ishak. Nah, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui tentang makhluknya. Hakimun, lagi maha bijaksana di dalam memperlakukan kepada mereka. Jadi disampaikan bahwa keluarga Yakub yang ayahnya daripada Nabi Isa alaihissalam dan juga kepada kakeknya yaitu Ishak, orang tua daripada Nabi Yakub. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisyahidin. Laqad kana fi, sesungguhnya telah ada pada fi kisah Yusuf wa ikhwatihi, Yusuf dan saudara-saudaranya. Jumlah mereka ini ada 12 orang ya. Ayat, tanda-tanda atau bahan-bahan pelajaran ya, disailin bagi orang-orang yang bertanya. Jadi 12 orang keluarga daripada putra-putranya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Yakub. Iz qalu la Yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dolalim mubin. Ingatlah iz qalu, ketika mereka berkata, yaitu sebagian saudara-saudara Nabi Yusuf kepada sebagian yang lainnya ya. La Yusuf, sesungguhnya Yusuf. Lapas Yusuf ini berkedudukan menjadi mubtada ya. Wa akhu, dan saudara-saudaranya yang sekandung yaitu Benyamin. Jadi Benyamin saudara sekandung daripada Nabi Yusuf. Ahabu, lebih dicintai. Menjadi kabar daripada lapas Yusuf tadi. Ila abina minna wa nahnu usbah, oleh ayah kita daripada kita sendiri. Ya, padahal kita ini adalah satu golongan, kelompok yang kuat. Inna abana lafi dolalim, sesungguhnya ayah kita ini adalah dalam kesesatan. Ini kata saudara-saudara Yusuf berkata seperti itu ya. Mendapat kekeliruan katanya ayah kita ini. Mubin, yang nyata. Kekeliruan yang jelas disebabkan ia lebih menyayangi Yusuf gitu. Dan saudaranya sekandungnya yaitu Benyamin ya, daripada kita. Maksudnya yang 10 tadi gitu. Mereka ngobrol, mempunyai persekongkolan. Kita lanjut ke ayat yang ke-9-nya. Iqtulu Yusufa witrahu arudoi yakhalu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Iqtulu Yusufa awiturahu ardo, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah. Ada yang berpikiran jahat seperti itu saudaranya. Buanglah dia sejauh-jauhnya ke tempat yang belum dikenal. Yahlul lakum wajhu abikum, supaya perhatian ayah kalian ini tertumpah kepada kalian. Sehingga beliau hanya mencintai dan memperhatikan kalian saja dan tidak kepada yang lainnya. Wa takunu mim ba'dihi, dan sesudah itu hendaklah kalian, ya maksudnya sesudah membunuh Yusuf atau membuangnya itu,
qauman sholihin, menjadi orang-orang yang baik. Itu dengan jalan bertobat. Jadi lakukan, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke tempat yang jauh gitu kan, supaya ayah itu mencintai kepada kalian, kepada kita semua. Nah, itu pemikiran-pemikiran jahat saudara-saudaranya ya. Ini kisahnya, kisah ya. Dan setelah itu bertobat gitu kepada Allah, karena memang mereka dididik juga di dalam keislaman anak-anaknya itu ya. Tapi karena memang itu tadi, syaiton aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata, merasuk, menggoda. Jadi dari awal ifalnya kecemburuan saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Ya, timbul dengan asbab apa? Asbab yuwaswisu fi sudurinas. Ya, minal jinnati wanas, daripada bisikan-bisikan, tapi di sini bisikan-bisikan yang paling kuatnya adalah bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kita lanjut di ayat yang ke-10. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqitnuhu ba'du syayrah in kuntum fa'ilin. Qala qailu minhum, seorang di antara mereka berkata. Siapa yang berkata itu? Yaitu Yahuza, ya, saudaranya Yahuza yang berkata seperti itu. La taqtulu Yusufa wa alquh, janganlah kalian bunuh Yusuf, tetapi lemparkanlah dia, masukkanlah dia, lemparkanlah dia, masukkanlah dia fi ghayabatil jub, ke dasar sumur. Itu maksudnya yang gelap sekali ya. Ini menurut qiraat ya, menurut qiraat lapas al jub dibaca dalam bentuk jamak ya. Masukkan, buang saja, kata Yahuza itu, udah buang saja ke dalam sumur gitu kan Yusuf itu. Yaltaqithu ba'du syayrah, yaltaqithu ba'du syayrah, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir gitu maksudnya, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan. Biasanya kalau mereka sudah kehabis air, maka dia akan menimba air sumur. Nah, maksudnya supaya ditemukan oleh musafir-musafir itu. Gitu. Nah, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan itu akhirnya nanti dapat menemukan Nabi Yusuf. In kuntum fa'ilin, jika kalian hendak berbuat apa yang kalian kehendaki, yaitu ingin memisahkan antara Yusuf dan ayahnya, maka cukuplah dengan cara tersebut. Nah, itu pemikiran Yahuza ya, saudaranya. Itu lebih baik daripada yang tadi mengatakan bunuh saja. Ya kan? Nah, akhirnya nanti dilaksanakanlah apa yang disarankan Yahuza tadi. Qalu ya abana malaka la ta'amanna. Qalu ya abana malaka la ta'amanna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, wahai ayahku, ya abana, wahai ayahku, apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami membawa Yusuf itu terhadap Yusuf gitu. Padahal sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan.
gitu. Jadi apa ya, merdih atau apa namanya itu, memohonlah kepada ayahnya agar mereka diizinkan untuk membawa Nabi, untuk membawa Yusuf kecil ya. Nah, orang-orang yang bersedia mengurusi kepentingannya itu ya, maka mereka memohon kepada ayahnya, ya abana, wahai ayahku, kenapa engkau tidak mempercayai aku membawa Yusuf? Lantas arsilhu ma'ana qaddayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Arsilhu ma'ana goda, biarkanlah dia pergi bersama kami besok. Permohonan saudara-saudara Yusuf ya. Dia akan mengajaknya ke padang Sahara. Yarta'u wa yal'ab, agar dia dapat bersenang-senang dan bermain-main gitu. Ya. Wa innallahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Mereka itu berkata seperti itu agar ayahnya itu mempercayainya untuk mengizinkan Yusuf ikut bersama mereka. Qala inni layahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yaqulahu di'abu wa antum anhu ghafilun. Qala inni la yakhjununi an tadhabu, berkata Yakub ya ayahnya, sesungguhnya amat menyedihkan aku kepergian kalian, maksudnya bila kalian pergi bihi bersama Yusuf ya, karena merasa berat berpisah dengannya. Wa akhafu ayyaqulahu di'bu, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala. Makna yang dimaksud adalah jenis, yaitu mencakup semua binatang buas ya. Tersebut bahwa daerah tempat tinggal mereka itu dikenal itu banyak binatang buasnya. Wa antum anhu ghafilun, sedangkan kalian lengah daripadanya, maksudnya lalai. Jadi kekhawatiran dimakan, diterkam binatang buas itu sudah ada dalam pikiran ayahnya. Maka dia sesungguhnya merasa sedih andai Yusuf dibawa oleh kalian itu pergi gitu kan, karena dia itu masih kecil. Lantas mereka berkata ya, qalu la in akallahu di'bu wa nahnu usbatun inna idzal khashirun. Qalu lain, mereka berkata ya, jika benar-benar. Lam di sini bermakna adalah qasam atau sumpah gitu ya. Lam itu bermakna qasam atau sumpah. Akallahu di'abu wa nahnu usbah, dia dimakan oleh si serigala ya, sedangkan kami kan adalah golongan yang kuat, kelompok yang kuat. Inna iza lakhosyirun, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi, maksudnya orang-orang yang tidak mampu membela diri. Kemudian setelah itu Nabi Yakub mengizinkan ya mereka untuk membawa Yusuf kecil. Jadi
benar-benar mereka itu meyakinkan kepada ayahnya bahwa apapun yang terjadi Yusuf pasti kami jaga, ya, karena kami ini kelompok yang kuat, ya, 11 dengan Nabi Yusuf menjadi 12. Akhirnya Nabi Yusuf kecil diizinkan oleh ayahnya untuk ikut beserta saudara-saudaranya. Insya Allah itu sampai di ayat 14. Nanti kedepannya kita lanjut lagi ke ayat yang ke-15-nya. Mudah-mudahan 14 ayat ini menambah wawasan untuk kita bagaimana Allah membuat perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quranul Karim ini. Dan perumpamaan ini adalah fakta-fakta yang terjadi di masa lampau gitu. Nah, sehingga dimasukkanlah di dalam Al-Quran yang jelasnya ini setelah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, agar kisah-kisah terdahulu itu dimasukkan ke dalam pikiran, diwahyukan gitu kepada Rasulullah SAW, agar kisah-kisah ini sampai kepada umat-umat yang terakhir nanti, termasuk hari ini, ya, sampai kepada kita. Nah, kita mana tahu kisah Nabi Yusuf kalau tidak Rasulullah menyampaikannya di dalam Al-Quran, ya kan? Insya Allah itu 14 ayat yang kita baca mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita dan kita mendapatkan ilmunya, ya, yang betul-betul asli dari Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak akan mungkin berbohong, ya, karena semua yang dia terima adalah wahyu, ya, semua yang dia sampaikan adalah wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Insya Allah nanti kedepannya kita di ayat yang ke-15-nya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Kita fokus dan kita setelah mendapatkan ilmu ini maka kita pahami, dan kita pahami kita nanti amalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini dalam perbuatan. Insya Allah itu saja. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan kepada kita, ya, rahmatnya, sehingga kita dapat selalu menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, dan ini adalah salah satu warisan daripada Rasulullah SAW. Maka kita nggak mau mendapatkan warisan Rasul, ya kan? Warisan orang tua kita saja kita mau, apalagi warisan daripada Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di momen siang hari ini, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.